kuali nasi goreng itu lebih indah daripada puisi. Dan puisi itu yang dimaksud adalah janji-janji penguasa gitu. Oh. Jadi daripada dengerin itu mending kita makan nasi goreng aja. Ke politik kayaknya akan menambah keseruan. Nggak tertarik dengan politik? Tertarik mengamati aja, ngikutin cerita-ceritanya. Ya. Jadi kayak nonton sandiwara gitu. Komedian tuh kalah lucu. Kalah lucu. Tamu saya kali ini agak berbeda. Ketika para politisi semakin lucu dan semakin banyak pelawak yang menjadi politisi, saya perlu mendatangkan seorang komedian yang menghibur hati dan menurut saya ini cerdas sekali. Wow. Rina Nose, Wah, selamat datang. Terima kasih, Bro. Di Cafe Berisi. Pertama kali ya kesini? Ini pertama kali Pertama dan kali. sempat kaget juga pas diundang. Ya. Hah, mau bahas politik? Apa ya? Gitu. Aku sempat kaget juga. Kita tidak membahas politik, Oke. hanya mengedukasi. Ya, Siap, mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman ya. Amin. Benar. Rina sendiri nggak tertarik dengan politik? Tertarik mengamati aja, ngikutin cerita-ceritanya. Ya. Jadi kayak nonton sandiwara gitu. gitu. Sandiwara ya? Hmm, Kayaknya mereka lebih lucu ya dari kita ya? malah komedian tuh kalah lucu. Kalah lucu. Jadi kalau ada komedian yang masuk ke politik kayaknya akan menambah keseruan. Kayaknya begitu ya, kan sudah ada Eko Patrio, Iya. sekarang ada Komeng Komeng masuk. masuk. Kemungkinan besar akan masuk ya, terus kemudian sudah ada lagi yang lain-lain ya. Mencoba peruntungan walaupun sebagian belum tentu beruntung, tetapi semakin banyak. Dan dulu mendiang Gus Dur pernah bilang itu Sri Mulat itu di sebelahnya namanya restoran Pulau Dua ya, Iya, dekat iya. situ ya, ada ininya tempat pertunjukan Sri Mulat. Biasa kita nonton di situ, lama-lama sepi karena rupanya yang di Senayan lebih lucu daripada Jadi pindah ke sebelah. pindah ke sebelah. One day terpikir juga barangkali karena gajinya kan bagus sekali ya di sana. Ya bisa jadi, bisa jadi. Ada mungkin sekarang belum, Ya. tapi nanti mungkin bisa jadi. Mungkin bisa jadi ya. Dan Rina melihat itu teman-teman sebagian mencoba peruntungan di sana dan kemudian Rina juga di lain pihak bikin lagu sekarang ini. Betul. Ya. Dan lagu-lagunya menarik tuh, Oh, iya? bicara soal kerusakan lingkungan, Betul. keserakahan, krisis pangan, gitu ya. Betul, agraria juga ada juga Ya. di situ. Itu sebetulnya yang buat band aku namanya Metosa. Jadi sebetulnya lagunya udah selesai. Aku gabung sama mereka tuh nyanyiin lagunya aja, tapi bergabungnya itu karena justru aku tertarik sama lirik-lirik yang ada di lagu itu gitu. Dan ternyata memang betul sekarang krisis pangan, Betul. ya. Dan Iya. ternyata beras itu harganya semakin mahal. Karena itu ada salah satu lagu dari Metosa itu judulnya Nasi Goreng. Nasi goreng, Nah, ya. itu tuh menceritakan tentang isu-isu kelaparan. Jadi kayak kuali nasi goreng itu lebih indah daripada puisi. Dan puisi itu yang dimaksud adalah janji-janji penguasa gitu. Oh. Jadi daripada dengerin itu mending kita makan nasi goreng aja. Makanya kita kasih judul namanya Nasi Goreng gitu. Dan ternyata kemudian kita merasakan banyak masyarakat yang kena prank dengan Betul, itu ya. betul, Dikasih beras banyak, setelah itu harus beli dengan harga mahal. Iya. Yang lainnya jadi naik kan. Lagi naik, malah hilang ya. Iya. Ya, baik. Mengapa masuk ke grup band ini? Karena pertama itu tertarik sama pemikiran. Jadi penulis lagu ini namanya Mansen Munte, penulis liriknya. Aku tuh tertarik sama pemikiran-pemikiran dia, tulisan-tulisan dia dari setiap karya lagu-lagunya. Tertarik sama itu dan memang kebetulan satu frekuensi aja gitu. Apa yang mau disuarakan di lagu itu tuh jadinya satu frekuensi. Makanya ini cocok ini. Aku ngeband aja udah sama mereka. Dan personilnya itu lucu-lucu. Oh, Jadi bukan secara on air mereka lucu, tapi obrolan kita ketemu itu chemistry-nya tuh udah lucu-lucu. Makanya ini orangnya lucu-lucu, tapi lirik-liriknya keras gitu. Jadi kayak, wow ini menarik ini. Gitu. kalau sejalan begitu berarti Rina senang baca juga, sering ngikuti berita. Kalau ya ikuti berita, kalau baca memang papa aku karena memang suka baca kan. Jadi mau nggak mau buku-buku yang ada di rak buku itu selalu aku pengen tahu ini apa, ini apa, dan mau nggak mau akhirnya jadi tahu hal-hal yang tadinya aku nggak tahu gitu. Dan untuk menjadi komedian itu ketika tampil kamu juga baca, kamu Iya. pelajari betul-betul ya, kelihatan Betul. sekali ya. Karena itu salah satunya bukan syarat sih, salah satu ya mungkin salah satu syarat untuk berkomedi karena kita memang harus banyak tahu
berbagai hal yang terjadi, update lagi gitu, yang terjadi di lingkungan dimanapun kita mesti tahu karena itu untuk bahan materi komedi kita. Gitu. Kalau nggak tahu, kadang-kadang aku juga suka ketinggalan berita, misalnya pemain lain lagi bahas apa, aku mau bahas apa ya, nggak ngerti nih kayaknya pembahasan dia, itu bisa jadi nggak nyambung gitu. Iya, karena memang komedi itu biasanya sesuai dengan kondisi saat itu apa, komedian itu perlu beradaptasi sama situasi, beradaptasi dengan waktu, karena komedinya pun juga, kalau secara teknis komedi tuh sama dari zaman ke zaman, cuman pembahasannya, materinya yang pasti akan berubah-ubah seiring waktu, gitu. Jadi memang mau nggak mau kita harus mempelajari yang terjadi di sekeliling. Dan komedian yang sukses adalah yang membuat orang mengerti. Iya, itu salah satunya. Maksudnya sukses secara membuat, kalau penonton ketawa, berarti komedian itu sukses untuk bikin tertawa gitu. Cuman memang nggak semua audiens itu paham yang disampaikan komedian. Nah, kadang-kadang juga beberapa jenis komedi ada audiens yang memang nggak tertarik sama jenis komedi tertentu. Jadi bisa jadi kalau dia nggak tertarik sama komedi A, dia nggak mungkin nonton komedi yang A, pasti dia komedi yang B. Jadi mereka melakukan C, seleksi gitu. untuk hadir, untuk mendengarkan, untuk memperhatikan, begitu ya? Betul. Ya. Gitu. Memperhatikan nggak sih, Rin? Kok banyak komedian umurnya nggak panjang? Kau perhatikan nggak? Iya ya. Loh iya ya? Aku langsung kaget. Agak lagi, iya. Kayak misalnya Dono Kasino Indro, Indro gitu kan ya. Dan beberapa pelawak lain begitu ya. Saya kadang bertanya, apa karena stres jadi pelawak gitu ya? Kalau terutama kalau orang nggak tertawa kan, kita kayak ngebom jadinya kan. Komedian itu, apa yang mau disampaikan dari komedian itu justru melalui keresahan dia sendiri. Jadi ada beberapa keresahan yang terjadi, entah di lingkungan dia sendiri, entah dari pikiran dia sendiri, dia nggak suka sama sesuatu, diolah sama dia jadi materi komedi, biasanya gitu. Dan kalau stand up comedian sekarang banyak kan menertawakan hidupnya sendiri ya. Ada yang orang Tionghoa, dia mau tertawakan sebagai orang Cina tuh bagaimana, orang Medan tuh gimana, gitu ya. Akhirnya mereka jadi buat itu tuh sebagai materi komedinya mereka. Jadi bisa mentertawakan diri sendiri atau mentertawakan yang mereka pikir itu adalah kebodohan orang-orang gitu. Jadi kalau beberapa komedian sih mungkin ada juga yang mereka nggak pakai materi, tapi memang bawaannya udah lucu aja, jadi dia ngomong apapun juga jadinya lucu tanpa mempersiapkan materi. Ada juga komedian-komedian yang kayak gitu. Jadi memang mungkin tergantung ininya kali ya, tergantung keberuntungan gitu. Tapi saya kalau lihat pelawak masuk di satu acara gitu, sebelum dia ngomong kita udah ketawa sebetulnya. Ada. Ada yang gitu, ada. Termasuk Bang Komeng itu termasuk juga. Jadi kita ngelihat mukanya aja tuh kita udah ketawa karena memang mukanya udah lucu. Aziz Gaga pun dia masuk cuman pakai properti yang memang dibuat lucu, mukanya dibuat lucu. Dia masuk belum ngomong apa-apa, kita udah ketawa. Memang ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang memang perlu effort lebih banyak gitu. Kalau aku termasuk yang memang harus cari terus materinya gitu untuk bisa jadi lucu di sebelah mananya nih gitu. Itu mencari lebih banyak detail itu karena memang satu komitmen, atau kan juga pernah menjelaskan kepada publik punya gejala OCD kan? Kan ya? Itu OCD bener atau disorder bener, atau Rina menyimpulkan sendiri kayaknya gue OCD nih gitu? Bukan menyimpulkan sendiri, sempat menganalisa aja. Kalau kecenderungan ini adalah orang-orang yang obsesif kompulsif disorder gitu. Tapi sempat klarifikasi langsung sama ahlinya langsung, bener nggak pikiran aku tuh yang begini-begini aku ceritain, dan ternyata memang itu gejalanya. Iya, memang itu gejalanya. Ya memang kamu, tapi ada OCD, ada OCPD kata dia. Kalau PD itu berarti ada personality disordernya. Kalau kamu menyadari yang kamu alami ini adalah gangguan, berarti bukan personality disorder, karena biasanya orang-orang yang nggak menyadari akan gangguannya berarti termasuknya personality disorder. Jadi yang Rina sadari terutama adalah ketika melakukan persiapan itu benar-benar harus matang sekali ya, begitu. Itu yang Rina sadari sebagai gejala OCD-nya. Sama kebersihan atau apa katanya? Rapi. Salah satunya jadi kebersihan, kerapihan, kayak misalnya ini harus simetris, garisnya harus simetris. Kalau mau simpan sesuatu ini harus
kalau ngadepnya ke depan semuanya harus ke depan gitu. Nah, Sampai sekarang masih gitu. begitu? Sampai sekarang masih gitu. Tapi itu akhirnya bermanfaatnya itu untuk kalau aku kayak mau impersonate seseorang atau mau bikin satu materi itu harus benar-benar detail. Makanya setiap pertunjukan itu kalau aku jadi tokoh siapa, itu dari atas sampai bawah harus persis sama. Jadi nggak mau kalau misalnya cuman ini bisalah mendekati pakaian, brosnya, sampai suaranya, ke suara, make anting, up-nya, semuanya itu memang secara look harus benar-benar sama gitu. Kalau nggak sama tuh kayak nggak masuk aja karakternya, kayak nggak bisa gitu karena bukan gini gitu. Tokoh ini tuh nggak mungkin pakai cincin yang begini misalnya gitu, karena harus sesuai dengan karakternya si tokoh yang mau aku mainin gitu. Tapi stres nggak sih melakukan itu? Iya. Iya, karena memang capek itu. Memang capek yang harusnya mungkin umumnya kalau mau buat itu ya udah parodi aja, nggak usah sedetil itu juga bisa. Tapi buat aku harus gitu, nggak bisa kalau enggak gitu. Padahal sebagai komedian kan kita berhak dong untuk ngacak-ngacak kan? Nah, di acak-acaknya itu justru di materinya. Jadi menabrak logikanya itu misalnya tokoh yang udah bener, bentuknya bener, tapi cara jalannya aku rusak. Nah itu jadi menabrakkan logika. Nah itu komedinya tuh justru di situ gitu. Kayak misalnya aku waktu jadi gadis kritik, Jengyah tuh kan kalem. Tiba-tiba Jengyah pargoy. Itu kan hal yang menabrak logika gitu. Pargoy itu ada gerakan-gerakan yang kayak gitu kan, dia tiba-tiba goyang-goyang pargoy. Nah itu nabrakin logika. Nah justru komedinya tuh memang di situ. Gitu. Ini kalau DPR kita isinya seperti itu, undang-undang nggak jadi-jadi ini. Nggak jadi. Mereka malah bikin sibuk nyusun ini nggak akan jadi. Rin, dapat dari mana ilmu ini semua, Rin? Ilmu ini tuh orang tua kan serius. Orang tua tuh sebenarnya lucu-lucu juga. Jadi memang di keluarga tuh kalau di Sunda itu orang Sunda tuh suka ngebanyol gitu. Jadi memang basicnya kayak gitu. Cuman kalau untuk ke detail ini, ke detail pemeranannya, mungkin ini ada salah satu kebiasaan aku dulu. Waktu zaman kuliah itu kan di teater. Nah, kuliah teater itu memang harus mempelajari detail karakter tokoh. Bahkan sampai setiap dialog itu harus kita pelajari satu-satu supaya tahu ini tuh tujuan dialog ini kemana. Terus di satu naskah itu kalau dibedah ini situasinya seperti apa. Jadi memang sedetil itu. Nah mungkin kebiasaan-kebiasaan yang detil itu udah kebawa dari zaman kuliah. Akhirnya sampai sekarang kebawa terus tuh untuk buat sesuatu yang lebih detil gitu. Itu di Sekolah Tinggi Seni Bandung bukan? Iya. Sekarang Betul, tuh namanya jadi ISBI. ISBI. Kalau dulu masih Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung kan. Kalau sekarang jadi institut. Oh, jadi institut. Dan kamu jurusannya teater. Teater. Sangat berhubungan karena memang mempelajari detil-detil untuk mempelajari banyak karakter, teramplifikasi. Kayak gitu, jadi sama gitu. Ya, jadi sudah terbiasa seni peran ya. Ada seni perannya yang bisa diambil di situ. Betul. Oke, itu dasar. Kita bicara soal branding juga nih. Banyak anak muda sekarang tanyanya personal branding gitu ya. Dan kenapa Komeng terpilih begitu tinggi nilainya? Terus kemudian saya di sini ada banyak tukang yang bekerja di sini baru pulang karena mereka nyoblos di kampungnya. Mereka begitu lihat wajahnya Komeng langsung teriak, hey, Komeng, semuanya bilang begitu. Karena tiba-tiba kaget ada fotonya Komeng di situ ya. Nah artinya kan ada brandingnya Komeng yang sangat dikenal begitu ya. Nah kita bicara Rina deh ya. Gimana sih Rina membangun branding? Katanya udah 5 kali ganti nama. Saya tanyanya sama OpenAI, Perplexity kan. Saya tanya, apa nama Rina? Kenapa namanya Rina Nose gitu ya? Sebenarnya Rina sudah mengganti nama 5 kali katanya gitu. Terus saya tanya, nama aslinya siapa? Disebutlah namanya tuh ada Nurina Permata Putri begitu ya. Terus setelah mengganti 5 kali, tapi nggak disebutin 5 kalinya apa saja gitu. Itu kenapa ganti-ganti itu? Sebenarnya kalau untuk nge-branding
aku tuh nggak pernah sengaja pernah mikirin membranding itu, sih, ya. nggak pernah. Jadi memang sesuai programnya saat itu apa, Ya. dikasih nama sama stasiun TV-nya, itu Oh. sesuai dengan programnya. Sesuai dengan peran dan nama program. Betul. Nah dulu waktu aku masih zamannya TPI itu Ya. audisi pelawak TPI kan, Ya. makanya aku dikasih namanya Rina Api Oh, karena Rina adanya Api, di karena audisi pelawak pelawak TPI. Ya. Nah udah gitu mereka tahu oh grupnya namanya Jurnal ya, Ya. jadi namanya jadi Rina Jurnal. Oh. Gitu. Jadi orang stasiun TV-nya aja mereka yang bikin tulisan Ya. di template di Kalau nggak TV Rina itu. yang mana lagi, ada Rina Iya lain. gitu, Ya. mungkin takutnya ada Rina Gunawan, mungkin ada Ya. Rina yang lain gitu. Nah terus pas sudah itu aku tahun 2007 kalau nggak salah tahun 2007 itu sama Kidaus, talent search juga, aku sama Kidaus berdua. Akhirnya dikasih namanya Rina Kidaus. Masuk lagi ke satu program lain bulan Ramadan, aku jadi Dewi Caur waktu itu perannya. Akhirnya dikasih nama Rina Caur. Jadi kayak berubah-berubah terus. Lama-lama ini kalau berubah-ubah terus orang bingung juga ya. Siapa ya kasih nama siapa? Sempat pikir-pikir gitu. Tapi nah dulu itu asal muasalnya nose itu Ya. materi bercanda dari fisik aku tuh hidung kan. Karena hidungnya pesek gitu. Pasti suka jadi bahan bercandaan. Pesek amat. Iya kali ya. Tapi sering jadi bahan bercandaan mereka, disebut oh hidungnya pesek. Akhirnya yang jadi ciri khas itu oh iya hidung. Nah aku pikir hidung tuh bahasa Inggrisnya apa? Nose ya. Oh ya nose. Bikin aja Rina hidung kali ya. Tapi nggak enak Rina nose kali ya. Rina nose tapi bacanya ejaan Indonesia, jadinya Rina Nose aja deh ya. Udah akhirnya sampai sekarang jadi Rina Nose. Rina gitu. Nose. Jadi itu sebutan sejak tahun berapa tuh Rina Nose? Itu mulainya mungkin 2010 mungkin. 2010. Udah mulai masuk itu Rina Jadi Nose. nama gitu. terkenalnya sekarang Rina Nose. Sampai sekarang akhirnya Rina Nose. Rina Nose, ya itu Iya. nama. Tapi kalau kita lihat karir, saya baru saja bikin konten, saya bilang ada orang yang mikirin gaji, beda 250.000 pindah, 500.000 pindah, Iya, sejuta pindah gitu ya. Tapi jangan lupa, ini kita perlu prinsip galeri saya bilang. Bagaimana kita harus punya galeri dong, menampilkan diri kita, Yes. sehingga nanti brand kita naik terus kan begitu kan? betul. Sehingga orang lihat, kita punya skill yang lain, kita punya sesuatu. Jadi nggak cukup hanya mikirin gaji. Oke, gaji, tapi menurut saya galeri lebih penting gitu ya. Itu disadari nggak oleh Rina gitu seperti itu, galeri? Itu mungkin sadarnya baru sekarang ini Ya. kali. Kalau dulu tuh mungkin belum, tapi memang ngikutin suara hati aja gitu ngikutin ya. aja. Memang dari dulu seingat aku sampai sekarang nih ya, memang dari dulu tuh nggak ke situ permasalahannya tuh bukan ke permasalahan uangnya, tapi memang kesenangannya dari dulu tuh memang di situ. Kayak memang jiwanya tuh di kesenian Di panggung aja. kesenian, Di panggung ya. kesenian. Jadi gimana sebisa mungkin potensi ini dikeluarkan dimanapun gitu. Jadi kayak bikin lagi sesuatu yang baru, bikin lagi sesuatu yang baru. Dan pada saat itu era televisi ya, jadi kita Ya. harus tampil di TV. Betul. Terus? Nah itu dengan keinginan, dengan terus-menerus ngebangun apa yang aku punya, itu dengan sendirinya orang-orang tuh, oh ternyata Rina bisa ini ya, Ya. coba ini yuk, ternyata Rina bisa ini, coba ini gitu. Jadi kayak nggak pengen berhenti gitu, bikin sesuatu yang baru terus. Bahkan tanpa memikirkan, misalnya ada pikiran, oh ini kalau angkanya nggak sekian nggak mau gitu. Dulu tuh nggak ada ke situ gitu. Ya. Jadi mungkin karena itu juga akhirnya aku bisa masuk ke berbagai kalangan akhirnya gitu. Mana yang duluan, API atau AFI? Yang duluan tuh Afi. AFI, Akademi Fantasi Fantasi Indosiar. Indosiar. Itu Waktu nyanyi. itu masih top banget tuh Indosiar dulu tuh. Ya. Dan itu aku nyanyi kan di situ. Empat kali apa 5 kali ya? 4 kali ikut gagal semua itu. Karena kan suaranya bagus. Mungkin dulu yang dicari lain kali ininya, syaratnya lain mungkin. Keunikan. Ada keunikan mungkin yang ada hal-hal lain yang Ya. pada saat itu trennya lagi gitu mungkin Oh. gitu. Jadi aku nggak masuk ke situ. Jadi sempat merintis karir sebagai penyanyi, Betul. bukan sebagai komedian. Iya. Sekarang adalah komedian juga, nyanyi juga, Iya. meniru juga, Sekarang akhirnya jadi semua. semua. Mau apa aja ayo Tapi gitu. happy dong. Happy dong. Iya pasti, karena Iya kan? memang kesenangannya di situ. Ya. Jadi melakukan hal yang memang disenangi Ya, dan nggak terpaksa Ya. gitu. value-nya naik, duit juga dapat, Betul. kehidupan oke, Betul. bisa mengatur waktu. Yes. Wah, enak bener tuh pekerjaan kayak gitu tuh. Lagi
bagus ya. Oke, di sini kopinya enak, Rina. Oke. Ya, kita pesen kopi ya. Pesen kopi dulu. Pesen kopi. Saya tahu Rina nih peminum kopi. Peminum kopi. Pencinta ya. Kopi. Pencinta kopi. Iya. Oke. Ya, ini baristanya juga mau nanya-nanya pasti. Halo Teh. Hai. Teh di sini kalau yang favorit itu kopi susu inspirasi, tapi favoritnya politisi. Tapi kan Teh Rina bukan politisi. Jadi mau pesan apa? Ini bukan kopi susu. Ada kopi susu yang nggak menginspirasi. Yang biasa aja Yang berarti biasa aja. Jadi apa nih? Kopi susu, aku boleh coba itu. Iya. Siapa tahu udah minum kopi susu inspirasi, aku jadi politisi. Amin. Bapak mau pesan Saya apa? ikutin berarti. Oke, berarti 2 hot ya? Siap. Oke. Ini Teh Rina aku suka lihat di FYP muncul di FYP aku. Aku lihat Teh Rina ke luar negeri kan, dan itu yang tete alay gitu loh, yang alisnya tebel. Nur Gemilang. Nah, gitu, iya Nur gitu, Gemilang. iya. Di mana-mana kalau ke luar negeri pasti kan pengennya tampil cantik, fashionable. Kenapa Teh kayak gitu? Emang nggak malu Teh? Enggak, justru aku seneng. Iya. Makanya pengen ngelawan arus. Yang lain ke luar negeri cakep-cakep, aku ke luar negeri dibuat sebaliknya. Tapi gimana respon orang-orang sana Teh? Responnya kayaknya mereka lihat aja. Nggak tahu ya di belakang itu gimana, tapi ketemu mereka lihat aja udah itu udah. Udahlah biasa. Pede ya Teh Rina. Kalau kata anak sekarang, manyala bang. Oh iya, ini tadi aku sebelum aku masuk tadi aku dengar percakapan kalau ini Teh Rina melakukan sesuatu yang emang Teh Rina suka gitu. Emang kenapa sih suka dengan menjadi komedian ini? Kalau ditanya kenapa suka, nggak tahu, memang dari awal udah suka aja. Jadi nggak tahu juga. Kalau ditanya alasannya kayaknya nggak ada alasannya. Nggak bisa menjelaskan alasannya karena memang udah di situ aja. Itu dunianya ya. Dunianya gitu. Startnya dari kapan Teh suka dengan itu? Kalau start sih aku dari zaman aku SD aja aku udah niru-niruin A.A. Gim dulu. Oh, Coba diulangi Zaman bisa aku nggak? SD. Kenapa? Bisa diulangi bisa nggak Teh? Coba ya kalau diulang. Coba ya masih bisa atau enggak ya? Gayanya ngomong tuh dari SD aku senang banget ngikutin A.A. Gim. Ya ibu-ibu, bapak-bapak ya, subhanallah ya, kita ini sebagai manusia tidak boleh berbuat yang tidak baik ya, subhanallah, betul tidak? Oke lah, oke. Tapi orang tua emang ada yang di seni kah Teh? Kenapa? Orang tua ada yang di bidang seni? Kayaknya orang tua aku memang di seni, buku nyanyi juga, bapakku main musik juga, kakek nenek aku pun juga bermusik juga dari dulu. Oke, jadi emang terahnya emang udah di seni ya Teh ya? Kayaknya sih memang udah dunianya di situ, jiwanya di situ. Kayaknya darahnya ini kalau Bisa di dibuka. itu ini keluar not balok kayaknya. Iya sih ya kayaknya. Terus Teh, mau nanya sih, paling susah impersonate siapa? Paling susah impersonate Najwa Shihab. Kenapa? Karena itu untuk dapat karakter ciri khasnya itu bisa sampai 3 tahun aku baru dapat. oh 3 tahun. Sama Iya. juga? 2-3 tahun lah baru dapat itu, maksudnya untuk dapat ciri khasnya ya gitu. Karena aku mendalaminya tuh sampai ke pemikirannya, cara dia ngomong, cara dia jalan, cara berpikirnya aja sampai aku cari tahu gitu. Karena mungkin nggak tokoh Najwa Shihab ngomongin tentang hal-hal ini gitu, mungkin nggak ngomongin tentang hal-hal apa gitu. Jadi saking mendalamnya gitu sampai ke situ, makanya sampai 2-3 tahunan baru dapet itu. Itu gimana Teh? Maksudnya Teteh emang sengaja untuk belajar mengimpersonate Najwa Shihab atau emang di request sama Najwa Shihab nih? Awalnya justru di requestnya dari acara OVJ. Nah di OVJ itu ada, kita mau bikin parodi acaranya Mata Najwa. Nah di acara Mata Najwa itu mau nggak mau kan aku harus belajar gimana caranya Mbak Najwa ngomong gitu di situ. Lama-kelamaan ada lebih dari 1 kali, lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali diminta terus tuh. Akhirnya mau nggak mau aku harus makin mendalami perannya gitu. Akhirnya agak lumayan lebih enak bawainnya sekarang lah dibandingkan dulu gitu. Kalau mempelajari gestur itu tipsnya apa Teh? Mempelajari gestur itu memperhatikan. Jadi setiap kali lihat tuh perhatiin aja cara jalannya gimana, cara natapnya, gerakan kepalanya gimana, diperhatiin detail lah gitu. Dan itu makanya waktunya nggak sebentar kan. Kan kalau misalnya impersonate suara, misal pun nyanyi itu kan juga susah ya, apalagi ada khasnya tertentu. Misalnya waktu itu pernah ini ya niruin Titi DJ juga ya Teh ya? Pernah. Nah itu gimana latihannya? Itu susah juga itu. Itu gimana? Ibu itu susah juga karena suaranya tuh ada beratnya, tapi ada kayak geter-geter khas tertentu. Itu lebih, itu susah juga itu.
gitu. Melly Guslo pun juga sama, susah juga gitu. Butuh berapa waktu buat latihan? Oh itu lumayan lama itu, lumayan lah pokoknya nggak ada yang ada juga beberapa tokoh yang kalau impersonate ditembak tuh bisa langsung karena memang udah apa ya, mungkin karakternya unik gitu, bisa jadi lebih cepat. Oh, kalau unik malah cepet, kenapa? Karena lebih mudah untuk ditiru gitu. Kayak misalnya waktu itu aku coba niruin Kak Jill. Ya, Kak Kak Jill Kak tahu. Jill Gordeng. Heeh. Prof tahu nggak? Jangan-jangan nggak Saya tahu nggak lagi. tahu. Ada di TikTok, iya, itu, iya, iya. Itu yang ngetop banget tuh di TikTok. Nah, niruin itu tuh bisa tiba-tiba langsung Oh, aja. iya. Bisa tiba-tiba karena dia kayak saking kuatnya make up-nya pun iya, emang unik sih, gitu. iya, iya, Jadi iya. saking kuatnya karakternya malah lebih mudah untuk ditiru. Gitu. Pernah kayak stres gitu nggak sih? Kayak ini gimana gitu buat niruin gitu? Itu sering kalau stres. Tadi kita udah Iya, ngobrol iya, juga, iya. stres tuh pasti karena mau nggak mau harus sebisa mungkin harus sesama mungkin gitu. Jadi gimana caranya kalau nggak sama, akunya kecewa sendiri Iya, gitu. Tapi so far ada yang tersinggung gitu nggak sih Teh? Kalau ditiru-tiru gitu? Kalau tokohnya sendiri sih nggak ada yang tersinggung ya. Maksudnya secara pribadi kita kalau ketemu pun juga mereka happy aja. Tapi yang tersinggung itu justru fans-fansnya. Oh. Karena mereka menganggapnya itu ngeledek gitu. Dengan menirukan gerak-gerik mereka tuh ngeledek. Tapi pernah aku jelasin juga di salah satu sosial media aku jelasin tentang seni peran. Jadi bahwa impersonate itu merupakan salah satu seni peran dan kita mempelajarinya serius untuk itu gitu. Meskipun pada saat eksekusi tuh kelihatannya aja kayak kita bercanda, tapi untuk mempelajari itu dilakukan dengan serius gitu. Ya emang kadang tuh fans itu lebih keras ya Teh ya. Betul, makanya kita jelasin. Apalagi Iya. bintang-bintang Korea. Iya, Kalau sama. salah kamu Iya. kamu mau bercanda tapi dianggapnya menghina. Wah. Itu sering, kemarin itu kejadian waktu di Malaysia. Aku lagi ada di acara, jadi di TV Malaysia itu aku diminta untuk impersonate Lisa Blackpink kan. Oh, Nah, tapi mirip deh Teh. apa? Mirip deh kayaknya sekelas Mirip. saya. Jadi itu aku ngomong bahasa Sunda tapi pakai logatnya logat Korea, Ya. tapi bahasanya Sunda. Jadi kalimatnya betul. Nah, orang Malaysia itu pikir waktu itu aku lagi menghina bahasa Korea, padahal bahasanya Sunda, cuman pakai logatnya Korea gitu. Dan itu juga dilakukan sama beberapa konten kreator juga kan di sini. Ternyata itu nggak diterima di sana. Tapi itu cuman terjadi sekitar 3 minggu awal aja, habis itu mereka mulai menerima kehadiranku gitu. Teh ada cita-cita mau impersonate siapa gitu nggak yang belum tercapai? Barusan sebelum kita mulai aku diberi tantangan untuk mengimpersonate Prof. Aku tunggu ya itu ya. Kayaknya Pasti aku aku bilang gitu, ketawa. kayaknya menarik nih. karena sebelumnya aku pernah, aku Pak Cornelia Iya. sempat mainin Coba juga dong ya, karakter. Coba gimana ya. sih Cornelia? Coba ya. Pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Something like harus pakai ininya, harus pakai Apa, wardrobe? atributnya semuanya. Oh. Bahkan Bung Rocky Gerung juga sempat apa impersonate tapi sedikit aja Ya. tipis-tipis Seperti sama gimana? suami. Rocky Gerung bagaimana? Kalau Rocky Ini tuh, teman saya di dia UI. biasanya selalu gini. Dia selalu duduk. Apa dia tuh? Iya bener gitu. Bener Teh. Ya, jadi politikus itu susah banget. Iya, Ya, masih susah. Suaranya masih susah. Harus Oke, pakai oke. ini, harus pakai atributnya dulu. Tapi itu lagi dipelajari. Ya, dan mereka orang-orang hebat semua. ya. Betul. Teh, satu lagi nih. Tadi aku searching kan, ada quotes nih soal komedian. Jadi menjadi komedian itu beda tipis antara emang dia lucu beneran atau orang yang tersakiti nih. Kalau Teh Rinat masuk yang mana ini? Itu bisa jadi loh. Itu bisa jadi karena komedian yang di lingkungan aku selama ini, mereka itu yang tadi aku bilang, mereka punya banyak keresahan, termasuk aku pun juga punya banyak keresahan. Entah itu karena ketidaksukaan secara pribadi terhadap lingkungan, misalnya apa yang terjadi kita nggak setuju, tapi gimana caranya nih menyampaikan itu supaya orang nggak tersinggung, akhirnya kita buat lewat komedi gitu. Bisa jadi juga kayak gitu, atau memang bisa jadi kalau orang-orang yang memang aslinya lucu, biasanya mereka nggak perlu terlalu effort untuk bikin materi komedinya, tapi memang ya mereka udah cara ngomongnya aja udah lucu gitu.
Oke, kalau gitu aku undur diri mau menyiapkan Terima kopi kasih. lebih lanjut. Silakan dinikmati lagi. Siap, Oke, siap. mari. Seru ya. Yang menarik sekali. Rina, sekarang punya program di Malaysia. Betul. Katanya berbeda di sana, pakai apa? Harus ada GR dulu. Betul. Jadi nggak lucu lagi dong pada saat lagi pelaksanaan, Itu jadi ada hal-hal yang kalau memang udah direncanakan ya? memang jadinya kurang lucu dibandingkan yang spontan gitu. Tapi sebisa mungkin jadinya sebisa mungkin acting aja, senatural mungkin actingnya gitu. Jadi kalau di sini mereka lebih spontan, makanya komedi-komedinya yang keluar secara spontan itu banyak yang justru lebih nggak diduga kan, nggak terduga, tapi malah lebih lucu Iya, gitu. betul. Ada ruang improvisasi berarti. Betul, tetap ada improvisasi. Yang penting batasan-batasannya tahu gitu. Kalau di sana mana-mana aja yang boleh, mana-mana yang enggak. Berarti di sana lebih ketat. Iya. Kreativitas tetap jalan, tapi Kreativitas tetap jalan. Kadang-kadang aku menawarkan kreativitas yang lain yang mungkin di sana belum pernah dibuat gitu. Iya. Kita tawarkan kalau mereka kayaknya bisa dibawa di sini ya boleh. Jadi kayak kita kerjasama aja gitu, diskusi dulu sebelumnya gitu. Baik, saya ingin kembali lagi tadi soal branding tadi ya. Oh, iya. Sebetulnya kalau kita mau bangun nama kita, kan nggak cukup hanya membuat tayangan atau tontonan yang menarik saja kan. Ada nggak sih do and don't-nya yang nggak boleh Rin dilakukan? Yang sepengalaman aku semakin banyak dipikirin untuk buat materi-materi jokes itu malah makin susah untuk nemuin benang merahnya, justru susah karena memang kalau sekarang ini memang lebih banyak yang harus direm sih karena sosial medianya sekarang udah makin kenceng gitu. Jadi ada beberapa sedikit yang mereka nggak suka itu kayaknya langsung kena bahkan cancel culture kayak gitu. Berarti ya udah buat sesuatu yang memang aman-aman aja akhirnya gitu. Saya baca itu bagaimana Rina menjawab pertanyaan-pertanyaan followers atau publik di Twitter. Ya. Oh iya. Selalu dijawab, Iya. termasuk aktif memberikan jawaban, tetapi tidak memfrontal, tidak Betul. dibenturkan begitu ya. Iya. Ini kan sekarang banyak sekali orang yang tidak sadar malah jadi ribut di sosial media. Betul. Apa sih tips kalau kita menjawab di sosial media? Satu, harus dijawab ya. Kalau Sebetulnya menurutnya nggak harus harus dijawab. juga, nggak Ya. harus dijawab, bisa juga didiemin. Tapi kadang-kadang karena kita makhluk yang memang manusia itu kayaknya makhluk yang paling peduli terhadap segala sesuatu deh ya. Penasaran. Jadi kalau nggak dijawab pasti akan kepikiran Ya. gitu. Meskipun enggak, gue cuek gitu. Tapi pasti ada. Cuman gimana aja buat caranya kalau diserang bukan kita nyerang balik dengan hal yang serupa gitu. Tapi gimana caranya supaya ada sesuatu yang malah bisa jadi hiburan atau justru bisa jadi bahan diskusi buat yang lain. Kalau aku sih lebih ke situ ya. Gitu. Ya, tetapi ada caranya ya, cara menjawabnya. Gimana tuh cara menjawab yang bagus? Merangkai kata-kata aja. Merangkai kata-kata. Ya sama seperti politisi kan. Ya, Rin, ini kan era politik ya. Semua orang tuh kita bisa baca gitu ya. Pandangan-pandangan politiknya sekarang bisa dibaca. Jangan-jangan juga banyak orang yang nebak-nebak saya gitu ya. Ketika saya turunkan narasumber, ketika saya bikin judul gitu ya. Iya. Orang nebak-nebak. Gitu. Iya betul. Walaupun belum tentu demikian misalnya kayak begitu ya. Tapi oke lah, pandangan politik orang sekarang bisa terbaca. Tapi Rina kelihatannya pandangan politiknya tidak terbaca tuh. Pandangan politik ya, karena Nggak memang terbaca, nggak memperlihatkan itu. Nggak memperlihatkan. Nggak, karena jadi kemarin pun juga sempat beberapa orang tuh nebak-nebak. Ya. Lu kayak yang mana sih? Lu kayak yang mana? Aku sampai bilang gini, nggak akan bisa ditebak, mau sampai mana nggak akan bisa. Karena aku memang suka aja gitu, suka dengan hal itu, senang memperhatikannya, dijadiin hiburan aja daripada akhirnya kita malah jadi dibentur-benturkan satu sama lain gitu. Terjadi konflik untuk hal-hal yang sebenarnya itu udah terjadi dari dulu kan, begitu lagi gitu. Jadi kalau aku udah buat itu jadi hiburan aja. Tapi ketika Anda tampil di ulang tahun Mata Najwa ya, dengan gadis kritik, sebetulnya itu syarat dengan isu-isu sosial, kritik tentang isu sosial dan politik begitu ya. Apa pas ending aku bilang siapa tahu berikutnya sayalah yang akan duduk di kursi itu kan, di kursi-kursi yang mana presiden calon-calon presiden duduk di situ. Jadi bisa jadi, cuman kan untuk saat ini aja belum. Tapi aku nggak pernah bilang nggak mau atau nggak tertarik tuh nggak bilang, karena belum tentu, mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan aku justru tertarik untuk hal-hal kayak gini. Kalau aku justru pandangannya gini, ini tuh
konflik yang terjadi di pemilu saat ini Ya. itu bukan pertama kali terjadi, Ya. bahkan di seluruh dunia. Maksudnya kayak sepertinya konflik-konflik itu tuh memang udah terjadi dari dulu sampai sekarang dan memang akan selalu ada konflik itu. Kalau konfliknya nggak ada, bahkan bisa jadi diciptakan konflik itu. Kalaupun misalnya tidak diciptakan, memang konfliknya sudah terjadi terus-menerus gitu. Jadi konflik ini memang diciptakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu, kepentingan-kepentingan orang-orang penguasa-penguasa tertentu. Makanya kalau aku selalu menanamkan pikiran gimana caranya kita bisa berpikir mandiri, Ya. jadi nggak mudah untuk dikendalikan sama kekuatan-kekuatan ini gitu. Karena kalau rata-rata yang aku perhatikan itu mereka-mereka yang tidak bisa berpikir ini, ya itu yang akan mudah dikendalikan. Makanya terjadi lagi benturan itu, terjadi lagi benturan itu. Jadi akhirnya ini nggak akan selesai-selesai ini konflik gitu. Kayaknya begitu ya. Jadi konflik is part of the game. Yes. Part of the game ya. Gitu, aku aja mikirnya gitu ya. Nggak tahu sih betul atau enggaknya, cuman pemikiran aku aja. Ya. Terakhir Rin, ada nggak saran buat anak-anak muda supaya mereka ke depan itu jangan hanya pikir insecure terhadap hidupnya, selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ya. Kan kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Rina ini adalah developing your own talent. Ketimbang kita menjadi sama dengan yang lain, ngikut-ngikutin orang. Kita menjadi berbeda tetapi orang bisa menerima, ada value-nya begitu. Ketimbang kita selalu cemas, kok gue nggak bisa sehebat dia sih, kok gue nggak bisa sama kayak dia. Padahal tiap orang berbeda-beda kan. Iya, begitu. iya. Ada nggak saran-saran atau tips dari pengalaman hidup Rina? Apa sih yang sebaiknya dilakukan anak-anak muda? Kalau tips sih sebetulnya yang sulit di zaman sekarang itu karena memang agak lebih kenceng itu sosial medianya. Karena kita bisa ngelihat semua pemikiran orang, semua pencapaian orang di sosial media. Kalau di zaman aku kan belum ada tuh yang kayak gitu. Yeah. Dan aku pribadi tuh bukan tipe orang yang senang mengikuti tren. Karena semakin senang ngikutin tren, kita justru akan keluar dari kemampuan kita yang sebenarnya. Justru menciptakan tren ya? Iya, kalau aku lebih baik bikin sesuatu yang memang mungkin orang pikir itu aneh, tapi siapa tahu nanti suatu saat malah itu yang jadi sesuatu gitu. Nah, kesulitannya orang yang mengikuti tren itu ya jadinya insecure sama diri sendiri karena dia belum mampu ke situ, tapi dia pikir itulah yang terbaik yang dia lihat di depan itu, padahal belum tentu kan gitu. Jadi yang aku rasain kalau di zaman dulu sebelum banyak sosial media itu nggak pernah lihat ke pencapaian orang gitu. Jadi misalnya melihat pencapaian orang cuman cukup ya itu pencapaian dia, mungkin nanti aku akan punya pencapaian lain, bukan yang kayak gitu tapi pencapaiannya lain gitu. Baik. Ini adalah wawancara yang paling serius yang pernah dilakukan pada Rina Nose barangkali. Dan Rina menjawabnya sangat serius. Iya ya, kok aku serius banget sih? Aku jadi bingung. Tapi banyak hal menarik. Iya. Sekarang saya kasih kesempatan Rina untuk menutup acara ini. Silakan, karena Rina ini adalah juga pembawa acara. Aku harus belajar ini nih suaranya ini. Next aku mau impersonate Prof ya. Ya. Apa endingnya tuh? Stay Gini. relevant. Ya. Oke, pemirsa, stay relevant. Nggak bisa. Belum mirip. Belum mirip. Ya perlu latihan dulu. Iya betul. Tapi terima kasih banyak Rina, karena kita memang harus menjaga diri kita agar relevan sepanjang zaman. Kita adalah bagian dari masa lalu, hidup pada hari ini, sekolahnya di masa lalu, berkarir membangun hidup kita. Kita udah rintis cukup lama, tapi kita masih menjalani hari esok, bertemu dengan generasi hari esok yang sekarang menjadi orang-orang yang memberi kehidupan bersama dengan kita. Oleh karena itu kita tetap harus relevan tentunya. Stay relevant. Stay relevant. Terima kasih Rina. Terima kasih main Prof. lagi ke Jakarta Escape, rumah perubahan. Disinilah kita bertemu dengan para politisi dan calon politisi serta yang lucu-lucu. Terima kasih Rina.